Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia pembimbing Ibu Lina Sundana. Anggota kelompok 2 beranggota 5 orang, yaitu Mahdalena Basri, Rizka Desiana, Fatia Zahida, Yulia Mentari, dan Khairiyah Fitriani. Baiklah, sebelum kami membahas materi, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdalena Basri, asal Gayo Luas, Prodi Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Desiana dari kelompok 2 MKU Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Zahida, saya dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mentari dari Prodi Pendidikan Sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiyah Fitriani dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, untuk memperhematkan waktu, kami akan membahas materi. Di sini saya ingin menjabarkan pengertian dari ejaan. Baiklah, ejaan menurut Haryat Musri merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau yang dikisahkan oleh seseorang ditulis dengan pengantaran lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan dan penggunaan tanda baca. Lazimnya, ejaan mempunyai 3 aspek, yakni yang pertama adalah aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua adalah aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan yang ketiga adalah aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Sekian pengertian dari ejaan menurut Haryatmu. Sejarah perkembangan ejaan. Pertama adalah ejaan Opusen. Ejaan Opusen merupakan ejaan pertama yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Perancang ejaan Opusen adalah orang Belanda, yaitu Carles van Ophusen, dan dibantu oleh Tengku Narmawi bergelar Sultan Makmur dan Muhammad Tabib Sultan Ibrahim. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menghurufkan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Ejaan Sowandi atau ejaan Republik. Ejaan Republik berlaku sejak 17 Maret 1947, menggantikan ejaan pertama yang dimiliki bangsa Indonesia pada saat itu. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengganti ejaan Van Option. Ejaan Sowandi juga disebut dengan ejaan Republik. Mr. Sowandi merupakan seorang menteri yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Nah, perbedaan ejaan Sowandi dan ejaan Option adalah salah satunya mengganti huruf ejaan OE menjadi U, contohnya seperti guru, kedua menjadi guru. Ejaan pembaharuan atau ejaan Prijono Katopo. Ejaan ini merupakan hasil dari Katopo dan Profesor Dr. Prijono. Konsep ejaan pembaharuan yang menarik ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan kocoran dengan huruf-huruf tunggal yang atau bersifat fonemis. Artinya setiap fonem dalam ejaan itu diusahakan hanya dilambangkan dengan satu huruf. Kemudian ejaan Melindo. Ejaan ini dikenal pada tahun 1959. Ejaan Melindo ini merupakan singkatan dari Melayu Indonesia. Ejaan ini disusun atas dasar kerjasama antara pihak Indonesia Slamet Mulyana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu, yaitu Syekh Nasir bin Ismail, yang tergabung dalam Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Indonesia tahun 1959 berhasil merumuskan ejaan, yaitu ejaan Melindo. Namun, pada suatu masa, terjadi ketegangan politik antara pihak Indonesia dan pihak Malaysia, yang ejaan ini pun akhirnya gagal diresmikan dan sampai sekarang ini tidak pernah dihubungkan.
Kemudian ejaan baru bahasa Indonesia atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK. Ejaan ini merupakan dari rintisan Panitia Ejaan Melindo. Pelaksanaan pun terdiri dari Panitia Ejaan LBK. Juga Panitia Ejaan Bahasa Melayu yang berhasil merumuskan ejaan yang disebut ejaan baru, namun lebih dikenal dengan ejaan LBK. Kemudian ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang disusun sebelumnya, terutama ejaan Republik yang dipadukan pula dengan konsep-konsep ejaan pembaruan, ejaan Melindo, dan ejaan baru. Kemudian hal-hal yang diatur dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan. Yang pertama itu adalah pemakaian huruf, kemudian penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, serta penulisan unsur serapan. Kemudian yang terakhir tentang kelebihan EYD. Kelebihan EYD diantaranya yang pertama adalah dapat dipertanggungjawabkan dari sudut ilmu ejaan umum. Kemudian yang kedua, aturan penulisan kata, huruf, dan tanda baca jauh lebih tegas. Fungsi ejaan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal menunjang pembakuan bahasa, baik yang menyangkut pembakuan tata bahasa maupun kosakata dan peristilahan, ejaan memiliki fungsi yang cukup penting. Oleh karena itu, pembakuan ejaan perlu diberi prioritas terlebih dahulu. Fungsi ejaan yang utama adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik dengan kaitannya kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Adapun fungsi ejaan secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Dan yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain, baik secara kosakata maupun istilah, ke dalam bahasa Indonesia. Apabila pembakuan ejaan telah dilaksanakan, maka pembakuan aspek kebahasaan yang lain pun dapat ditunjang dengan keberhasilan itu. Terutama jika segenap pemakai bahasa yang bersangkutan telah menaati segala ketentuan yang terdapat di dalam buku pedoman. Secara praktis, ejaan memiliki fungsi untuk membantu pemahaman pembaca di dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Dalam hal ini, fungsi praktis itu dapat dipahami segala ketentuan yang terdapat di dalam kaidah telah diterapkan dengan bahasa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan, ejaan adalah seluruh peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang pemisah dan penggabungan dalam suatu bahasa. Secara tekniksi yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Adapun fungsi ejaan yaitu 1. Landasan pembakuan kata bahasa, yang kedua landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, dan yang ketiga alat penyaringan masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami mengenai ejaan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube MKU Kelas 29 Bahasa Indonesia. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.